aku. Udah deh, kamu harus terima itu ya. Enggak dong. Gina. Jadi nanti kalau aku kayak gini, kamu semua ya? Oke, semua standby ya. Audio man standby, Standby. switcher man standby, Standby. VTR standby, Standby. CG standby, Standby. MCR standby, studio standby, Kamera 1 standby, Standby. kamera 2 standby, Standby. lighting standby, audio standby, talent standby, studio standby. 10, 9, 8, 7, 6. Hai sobat, apa kabar? Balik lagi nih bareng Gina di acara Mari Kuy. Ya kali ya kuy. Nah, kali ini aku bakalan kasih tahu tempat hangout yang kece. Ini gimana sih? Setnya kok bisa sampai jatuh? Aduh, kenapa bisa jatuh? Ya mana saya tahu, dari tadi juga saya megangnya biasa aja. Ini kok bisa nyampe jatuh? Kamu mau tanggung jawab kalau saya kenapa-napa? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ya saya nggak kenapa-napa, tapi lihat syutingnya jadi kehambat gini kan? Iya mbak, tenang dulu. Nanti biar saya panggil dulu. Oke? Coba kita cek dulu ya. Halo viewers, welcome to Wikipedia, saling berbagi. Bareng kita berdua, aku Zala Sakina, Dan aku Fikri Sabarsya. yang bakal temenin kalian selama 30 menit ke depan. Ya, jadi viewers, di Wikipedia ini kita bakal menjelaskan tentang video pembelajaran seputar broadcast. Iya, bener banget. Dan di video-video yang bakal ditayangin kali ini, kita bakal ngebahas tentang konstruksi set. Setuju banget, pasti seru soalnya. Iya, bener Ya, banget. pasti seru banget. Pasti seru banget. Nah, viewers, kalau kalian yang suka syuting, pasti kalian tahu kan gimana caranya bikin set. Ya viewers, apalagi kalau kalian suka syuting terus di dalam studio gitu kan, pasti kalian harus bisa bikin set. Ya nggak, Wak? Bener banget, tapi ternyata Fik, bikin set itu nggak gampang loh. Contohnya kayak tadi di video barusan itu setnya sampai jatuh. Iya sih, kalau misalkan kita nggak menyiapkan juga setnya dengan baik, pasti bakal terjadi hal yang awkward nggak sih? Iya bener banget, Hal-hal yang mengganggu gitu kan, Wak? pasti syutingnya juga jadi terhambat kan. Betul banget, Wak. Tapi tunggu dulu, aku mau ngambil sesuatu ya. Tunggu bentar. Oke, jangan lama-lama ya. Oke. Kita tunggu ya viewers, dia bakal ngambil apa. Nah, akhirnya datang juga nih. Itu apaan? Ini palu. Salah, maksudnya ini paku. Ini palu. Ya semua orang juga tahu kalau yang kayak gini namanya palu, yang kayak gini namanya paku. Ya maksudnya kan ini buat masa nggak tahu sih Neng nih. Buat apaan sih? Maku hati kamu lah di hati aku. Udah deh, kamu harus terima itu ya. Oke. Enggak dong, aku bercanda doang. Ini tuh buat kalau misalnya kita mau belajar buat ituin set. Kalau bikin set. Yes, bikin set. Bener Jadi banget. kalau kita bikin set kita butuh banget ini ya. Nah, karena kalau misalkan mau punya set yang kokoh, Ya. aku yakin sih kayak palu tuh berguna banget sama paku. Buat bikin set yang kokoh. Yes, that's right. Nah ngomongin paku sama palu, viewers aku keingetan deh video yang barusan diputar.
ternyata bikin set itu nggak gampang. Bener banget Wak, apalagi kalau misalkan inget-inget yang tadi ya, video yang tadi itu kayak yang iya apa banget sih, masa set kayak gitu, bener nggak Wak? Bener banget. Dan ternyata bikin set itu nggak boleh sembarangan dan nggak segampang yang kita lihat di TV-TV, kayak tinggal jadi aja kan. Bener banget Wak. Kebayang gak sih viewers kalau misalkan nanti lagi live terus kita tiba-tiba set kita tuh kayak jatuh gitu, kan awkward banget gitu. Iya, nggak enak banget kan pastinya Iya, nggak asik dilihatnya. Dan viewers, gimana sih caranya bikin set yang rapi dan bagus? Viewers, tenang dulu, soalnya di segmen selanjutnya masih banyak banget pembahasan yang lebih menarik. Bener banget Wak. Gimana viewers? Penasaran? Kepo? Pasti kepo dong, so stay tune terus di Wikipedia Saling Berbagi. Hai viewers, welcome back to Wikipedia Saling Berbagi. Ya ampun, gak kerasa nih udah di segmen 2 Wikipedia. Bener banget, kalau misalkan di segmen pertama kita udah ngebahas tentang kesalahan-kesalahan dalam set, di segmen kedua ini kita bakal ngebahas tentang apa Pak? Di segmen kedua ini kita bakal ngebahas tentang elemen set. Kalau dari tadi kita udah ngomongin set dan set, sekarang kita bakal ngasih tahu nih apa sih sebenarnya arti set itu. Kamu sendiri tahu nggak apa arti set itu? Aku sebenarnya nggak tahu apa sih, cuman aku tahu menurut ini Alan Woodrow sama menurut Stephen R. Apa nih? Kamu baca sendiri ya. Sets and staging are used to create the physical environment in which a show takes place. On most shows, the audience's first impression of the program comes from the set. Kok pengertiannya bahasa Inggris gitu sih? Kan kasihan viewers yang di rumah, nanti harus translate lagi. Oke, gini aja. Kalau gitu, aku bakal jelasin intinya. Jadi kalau misalnya set itu adalah menampilkan suasana dan lokasi dari suatu cerita yang menjadi kesan pertama orang-orang ngelihat alur ceritanya gitu. Oke gitu, tapi ada juga nih dari ebook yang aku baca, katanya menurut Trans TV, set itu struktur non permanen yang bersifat sementara digunakan dalam produksi suatu program TV. Oh Tuh, gitu ya. kalau begitu yang baca. Oke. Gimana viewers? Udah ngerti tentang set? Pasti ngerti dong. Bener banget, pasti viewers udah pada ngerti. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kamu bawa paku. Tahu nggak sih, sebenarnya paku itu termasuk salah satu joining unit. Kamu tahu nggak joining unit itu apa? Gak tahu tuh. Apa sih joining unit itu? Jadi joining, kamu nggak tahu? Nih aku kasih tahu ya. Jadi joining unit itu adalah benda untuk menggabungkan elemen set. Contohnya paku tadi kan dipakai buat menggabungkan elemen kan. Nah, itu disebutnya joining unit. Oh begitu ya. Kalau elemen set itu apa sih Wak? Jadi gini nih, sebenarnya alat untuk menyatukan elemen set itu masih banyak. Nah, tapi tentang elemen setnya itu sendiri, kita bakal kasih nih videonya buat kalian. Oke kalau gitu. Check it out. Oke viewers, jadi elemen set itu terbagi menjadi 4. Apa aja ya? Elemen set yang pertama yaitu standar set unit yang terdiri dari 1. Softwall, yaitu bingkai kayu ringan yang dibungkusi oleh kain atau kanvas. Yang kedua, hardwall, jauh lebih kokoh dibandingkan softwall. Hardwall ini biasanya lebih disukai untuk produksi program TV. Kemudian, elemen set yang kedua adalah hanging unit, yaitu unit yang digantung. Di antaranya 1. Siklorama, yaitu sebuah kain muslin atau kanvas panjang yang dibentangkan melingkupi dinding studio. 2. Drop, adalah kanvas yang lebar dengan gambar yang bisa dicetak di atasnya sebagai background. 3. Drapes dan curtain. Drapes biasanya digantung dari atas plate. Sebagian besar tirai atau curtain cukup tembus pandang, agar backlight bisa menembusnya tanpa memperlihatkan apa yang ada di belakang set. Elemen set yang ketiga yaitu platform dan wagons. Platform biasanya setebal 15-30 cm dan bisa disusun. Platform ada juga yang memiliki 4 roda kecil. Platform seperti itu disebut wagon. Platform ini lebih mudah untuk dipindahkan. Dan elemen yang terakhir adalah set pieces.
set pieces merupakan elemen penghias yang terdiri dari barang 3 dimensi yang terpisah-pisah, seperti pilar atau tiang 4 sisi. Nah, itu viewers penjelasan tentang elemen set. Gimana viewers? Banyak kan elemen-elemen dalam set? Bener banget. Dan viewers, karena tadi udah kita kasih lihat gimana tentang elemen set, pasti viewers juga bisa jadi lebih gampang buat bikin konstruksi set. Konstruksi set? Oh iya nih, aku jadi ingat. Kita juga bakal dengerin langkah-langkah konstruksi set langsung dari set buildernya. Gimana? Pasti viewers penasaran kan? Pasti dong, daripada makin penasaran, yuk langsung kita lihat tayangannya berikut ini. Check it out. Sebelum kita mulai konstruksi setnya, kita harus tahu hal ini dulu viewers. Pertama, joining unit terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bracing, yaitu menggabungkan elemen set menggunakan tali. 2. Metal fasteners, yaitu menggabungkan elemen set menggunakan logam. 3. Clamps, menggabungkan elemen set menggunakan alat penjepit khusus. Kedua, supporting unit, merupakan unit untuk membuat elemen set kokoh berdiri. 1. L-brace, yaitu pengokoh set yang berbentuk L. 2. Timber strap, pengokoh gabungan elemen set yang diletakkan di sudut atas flat. Ketiga, stabilizing unit, yaitu unit yang berfungsi untuk menyeimbangkan set yang telah berdiri dengan memasang 1. Sandbag, dan yang kedua, suspension unit. Oke viewers, sekarang kita akan mulai konstruksi setnya. Elemen set yang akan kita buat kali ini yaitu softwall yang berukuran 2,4 x 1,5 meter. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, siapkan catatan dan gambar yang dibutuhkan. Kemudian, buat pola pada kain yang akan dipotong sesuai dengan gambar. Kain yang digunakan bisa dengan motif yang berbeda ya viewers. Lalu, potong kayu kaso sesuai dengan gambar perencanaan. Setelah itu, paku seluruh sambungan kayu kaso hingga saling tegak lurus dan kuat dengan menggunakan paku 5 atau 7 cm. Terakhir, pasangkan kain pada rangka dengan menggunakan paku 3 cm hingga permukaan rapi. Selanjutnya, agar flat bisa berdiri, kita akan membuat L-brace. Pertama, potonglah kayu kaso berukuran 40-60 cm. Dan kemudian, sambungkan 2 kayu kaso sehingga membentuk siku-siku menggunakan paku. Setelah itu, ukurlah sisi miring dari siku-siku dengan menggunakan penggaris atau meteran. Dan, potonglah kayu kaso dengan ukuran yang sudah didapatkan. Kemudian, tandai pada kedua ujung kayu dan potonglah kedua ujung kayu sehingga membentuk sambungan seperti ini. Terakhir, sambungkan kayu tersebut pada kayu berbentuk siku-siku dengan menggunakan paku. Selesai! Setelah L-brace-nya selesai, saatnya menyatukan L-brace dengan flat menggunakan paku. Nah, ini softwall yang sudah jadi viewers, siap digunakan dan selamat mencoba! Wah viewers, gimana? Menarik banget kan penjelasan tentang konstruksi setnya? Iya, apalagi kita dapat penjelasan yang langsung dari set buildernya. Nah viewers, sekarang kita mau cek nih sejauh mana pemahaman kalian tentang konstruksi set. Bener viewers. Viewers, masih ingat kan materinya? Oke nih, langsung aja. Kita bakal siapin gambar. Dan di gambar ini bakal ada salah satu elemen set. Dan viewers tebak ya, apa salah satu elemen set yang ada di gambar ini? Wah, masih banyak dong, masih ada pembahasan lagi nih. Yoi, pasti masih ada yang bakal kita bahas dan itu masih menarik. Pasti menarik dong. Dan viewers, kita juga bakal ngasih tips and trick yang banyak banget dan pasti berguna banget buat viewers. Jadi viewers, jangan kemana-mana ya. Stay tune di sini di Wikipedia saling berbagi.
bareng kita berdua nih. Aku Zahwa Sakinah. Dan aku Fikri Sabarsya. Masih di Wikipedia saling berbagi. Sore-sore nih. Sore gini kita harus semangat nih. Semangat ya. Iya, bener banget. Teman-teman, gimana? Udah dijawab pertanyaannya? Iya nih viewers, buat teman-teman yang udah jawab, kita udah siapin jawabannya. Jadi jawaban yang ada di gambar itu adalah jeneng platform. So buat viewers yang udah jawab platform, ya kalian yang bener. Ya. Yoi, kalau misalnya kalian benar, berarti kalian hebat karena bisa mencerna materi dengan cepat gitu sih. Iya bener banget. Oh ya viewers, masih inget gak kejadian di segmen pertama? Oh masih inget gak? Aku sih masih ingat. Iya itu loh kejadian dimana si setnya tuh jatuh. Nah, bener banget viewers. Kalau misalkan kita udah belajar tadi tentang konstruksi set, tentang elemen set, seharusnya sih hal-hal kayak gitu bisa kita antisipasi. Bener banget, kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Di set juga kayak gitu. Betul banget Zawa. By the way Zawa, tadi katanya kamu ngejanjiin buat viewers ada hal-hal yang menarik nih. Iya bener banget, jadi abis ini kita bakal ngasih tayangan tentang solusi atau troubleshooting dari elemen set. So, viewers langsung aja ini dia tayangannya. Itu tuh tadi setnya jatuh. Loh, kenapa bisa jatuh gini ya? Ya tuh, gimana mau lanjut syuting kalau setnya jatuh? Ya udah nih, sorry. Ya udah sekarang kamu perbaikin, saya nggak mau lagi ada set yang jatuh. Udah, aku benerin dulu. Tuh, pantas aja setnya bisa jatuh. Elbrusnya aja nggak bener gini. Kayaknya pas bikin kurang teliti deh. Sorry ya semuanya, syutingnya jadi hambat. Lain kali gue lebih detail lagi konsepnya. Ya udah yuk, sekarang kita lanjut lagi syutingnya yuk. Semuanya standby ya. Oke, kita mulai lagi ya syutingnya. Semua standby. Hai sobat, apa kabar? Balik lagi nih bareng Gina di acara Marikuy ya kali gak kuy. Nah viewers, itu dia tadi troubleshooting kalau setnya jatuh. Tuh, bener banget viewers. Tadi itu masalahnya ada di joining unit. Jadi bener kan kata aku kalau misalkan paku itu penting. Iya deh, bener, kamu bener. Dan viewers, selain paku, kita juga bisa pakai sandbag biar si setnya lebih kuat. Oh gitu ya. Dan aku setuju sama itu. Nah viewers, gimana tuh? Tadi kan kita udah kasih tayangan tentang troubleshootingnya. Jadi kalau nanti ada trouble waktu kalian syuting, kalian jangan jadi panik dan syutingnya jadi kacau ya. Bener banget viewers. Dan viewers harus ingat kalau misalkan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk mencegah hal-hal yang terjadi saat syuting, hal-hal buruk yang terjadi saat syuting, teman-teman harus bisa menyiapkan syuting dengan baik, dengan matang. Bener banget. Nah viewers, kita kan udah kasih studi kasus dan solusinya. Sekarang kita bakal kasih tips and trick buat viewers nih. So langsung aja ya kita lihat tayangannya. Hai viewers, mau tahu gak cara mempercantik set? Contohnya kayak yang sekarang aku pegang ini nih, set yang berpola batu bata. Mau tahu cara bikinnya? Yuk kita lihat.
Pertama, styrofoamnya kita beri pola seperti batu bata. Setelah itu, kita ukir mengikuti pola yang sudah dibuat seperti ini. Nah, ini pola yang sudah diukir, viewers. Yuk, sekarang kita warnain. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih warna cat yang mirip dengan batu bata. Misalnya yang seperti ini. Jika sudah mendapatkan warna yang sesuai, kita tinggal cat styrofoamnya. Catnya kita tuangkan dulu ke wadah. Kemudian, cat styrofoamnya dengan menggunakan kuas. Ingat, jangan terlalu tebal ya viewers. Nah, setelah seluruhnya dicat, kita tinggal tunggu sampai catnya kering deh. Oke viewers, seperti inilah hasil akhirnya dan siap untuk digunakan. Nah viewers, ini pola yang udah aku buat tadi. Kalian tinggal bikin yang banyak dan tempel di papan dan hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Halo viewers, nah kita balik lagi di studio nih sekarang. Dan sekarang kita bakal preview tentang set hari ini. Nah, gimana viewers? Setelah kita banyak belajar tentang set, gimana viewers? Wawasan dari viewers ngerasa nambah gitu atau mungkin viewers ngerasa biasa aja? Pasti nambah dong. Pastinya sih. Dan viewers, aku juga mau review nih tentang set. Salah satunya pengertian set dari Trans TV. Yang dimana kalau ada Trans TV, set itu adalah struktur non permanen yang bersifat sementara dan digunakan dalam produksi program TV. Dan teman-teman juga harus ingat kalau misalkan elemen set itu ada. Kalau misalkan elemen set itu ada standar unit, ada hanging unit, ada set pieces, dan kalian nggak boleh lupa itu ya gitu. Iya bener banget. Dan tadi yang terus-terusan kita omongin ini tentang paku, yaitu joining unit, dimana ada lashing, ada metal fasteners dan clamps, juga ada stabilizing unit yang ada sandbagnya, sama ada suspension unit. Nah viewers, karena kita udah banyak belajar, sekarang kalau misalkan viewers ingin nonton TV, ingin nonton suatu acara, viewers bisa sambil mengamati apa sih yang ada dalam setnya. Iya bener Bener banget. banget. Dan itu latihan sambil belajar juga kan, Bener banget. karena udah ada pembahasannya, jadi viewers bisa lihat tuh setnya kayak gimana. Benar, jadi kita bisa nambah ilmu kita lagi. Bener banget. Nah viewers, gak kerasa ya, sekarang udah di penghujung acara. Sedih ya. Sudah kerasa banget waktunya viewers. Semoga materi-materi yang kita sampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat buat Bener banget, Jawa. viewers. Khususnya buat viewers, jangan sampai lupa ya sama materi-materi yang udah kita kasih. Semoga itu bisa menjadi Manfaat Ya, pastinya jadi manfaat. dan bisa dipraktekkan buat ya, viewers. apalagi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia broadcasting Yes, that's right. pastinya. Dan viewers, jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya dari kita berdua. Bareng kita berdua. Yes. Aku Zawa Sakinah dan aku pikir sabar ya. di acara Wikipedia saling berbagi. Bye. Bye.